Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Sabita dengan NPM 230-210-2000018 dari Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai interpolasi. Nah, yang pertama, apa itu interpolasi? Interpolasi merupakan metode untuk mencari nilai-nilai yang tidak ada di antara data-data yang sudah diketahui. Interpolasi ini juga bisa diartikan sebagai proses pencarian atau perhitungan suatu nilai dengan cara menghubungkan titik data diskrit sehingga bisa mendapatkan perkiraan titik data di antara titik-titik yang diberikan. Kemudian masuk ke manfaat interpolasi. Penggunaan metode interpolasi ini sangat berguna dalam berbagai bidang. Misalnya saat pengambilan data di lapangan, terjadi suatu kendala yang menyebabkan target data yang meliputi daerah atau titik-titik pengambilan data tidak seluruhnya terpenuhi, sehingga terdapat data yang kosong atau hilang. Nah, pada saat dilakukan pengolahan data, dapat dilakukan metode interpolasi ini dengan tujuan untuk mencapai semua target data dan harapan nilai error atau galat yang dihasilkannya kecil. Misalnya ketika kita mengumpulkan data dari 7 stasiun penelitian. Nah, kita kehilangan data di stasiun keempat, tetapi di stasiun lain data tersebut terpenuhi. Misalnya di stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 5, dan lainnya. Nah, pada saat dilakukan pengolahan data, kita bisa melakukan interpolasi, di mana kita bisa memanfaatkan data yang sudah ada di antara stasiun yang kosong tersebut, di mana nantinya kita bisa menggunakan data di sekitarnya, yakni data pada stasiun ketiga dan juga data pada stasiun kelima. Kemudian ada jenis-jenis interpolasi. Nah, interpolasi ini secara umum dibagi menjadi interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi polinom Newton, dan juga interpolasi Lagrange. Nah, pemilihan jenis-jenis interpolasi ini tidak sembarangan, melainkan disesuaikan juga dengan kondisi data dan fungsi yang digunakan. Misal data yang kita miliki itu berdistribusi linear, sehingga jenis interpolasi yang paling cocok yakni interpolasi linear. Nah, kemudian interpolasi linear. Interpolasi linear ini merupakan interpolasi untuk mendapatkan nilai di antara dua titik data berdasarkan persamaan linear. Bisa dilihat pada grafik, variabel X itu variabel independen yang mengikat variabel Y atau variabel dependen. Nah, data di X1 itu mempengaruhi Y1 dan terbentuk suatu titik X1 Y1. Begitupun pada X2 dan Y2. Dan jika ditarik garis dari titik X1 Y1 ke titik X2 Y2, maka terbentuk garis lurus yang memiliki persamaan linear. Jika dibutuhkan data di titik XY yang ada di tengah-tengah, maka digunakan interpolasi linear yang rumusnya Y sama dengan Y1 ditambah X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi Y1. Nah, ada contoh soalnya. Berikut ini merupakan data suhu permukaan air laut yang diambil pada tanggal 15 dan 20 Desember 2020. Dari data ini perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Nah, kita bisa dilihat di sini, variabel X-nya itu adalah tanggal, di mana X1-nya adalah 15 dan X2-nya adalah 20. Kemudian variabel Y-nya adalah SPL atau suhu permukaan laut, di mana Y1-nya adalah 28 dan Y2-nya adalah 31. Nah, kemudian dari yang sudah diketahui tadi, kita bisa langsung masukin aja ke rumusnya, yakni Y sama dengan Y1 ditambah X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1 dikali Y2 dikurangi Y1. Ya, dikali Y2 dikurangi Y1. Nah, kita tinggal masukin aja Y1-nya 28 ditambah X-nya 17, X1-nya 15, X2-nya 20, X1-nya 15, Y2-nya 31, dan Y1-nya 28. Setelah dihitung, didapatkan 28 ditambah 1,2 yang menghasilkan nilai
29,2 derajat Celcius. Selanjutnya adalah interpolasi kuadratik. Nah, interpolasi kuadratik itu apa? Interpolasi kuadratik ini merupakan interpolasi untuk mendapatkan nilai di antara tiga titik data berdasarkan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, jadi dalam interpolasi kuadratik ini persamaannya memenuhi persamaan kuadrat. Bisa dilihat di grafik, misalnya ada tiga titik data, di mana garis pada titik X1, F1 jika ditarik ke titik F2, F2 adalah garis lurus. Tapi ketika kita memanjangkan garis itu, ketika garis diperpanjang, bukan lagi garis lurus gitu yang ada. Jadi ketika terdapat tiga titik data yang digunakan adalah interpolasi kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari interpolasi kuadrat, di mana Y sama dengan Y1 dikali X dikurangi X2 dikali X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X2 dikali X1 dikurangi X3 ditambah Y2 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X3 dibagi X2 dikurangi X1 dikali X2 dikurangi X3 ditambah Y3 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 dibagi X3 dikurangi X1 dikali X3 dikurangi X2. Nah, untuk contoh soalnya, berikut ini merupakan data suhu permukaan air laut yang diambil pada tanggal 15, 20, dan 25 Desember tahun 2020. Dari data ini, perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 17 Desember tahun 2020. Nah, di sini kita bisa lihat, ini sama kayak yang tadi, di mana variabel X-nya adalah tanggal dan variabel Y-nya adalah SPL. Dari soal tadi kita bisa mengetahui bahwa X-nya adalah 17, X1-nya adalah 15, X2-nya adalah 20, Y1-nya adalah 28, Y2-nya adalah 31, X3-nya adalah 25, dan Y3-nya adalah 33. Nah, semua angka ini tinggal kita masukin ke rumus yang ini, di mana setelah dilakukannya substitusi gitu, dimasukin ke rumus yang tadi, itu dihasilkan nilai 29,32 derajat Celcius. Perhitungannya biasa aja, tinggal dikali seperti biasa. Kemudian, nah, ada jenis interpolasi yang ketiga, yakni interpolasi polinomial atau interpolasi polinom Newton. Nah, interpolasi ini tuh merupakan teknik interpolasi dengan mengasumsikan pola data yang kita miliki mengikuti pola polinomial, baik berderajat 1 atau linier, maupun berderajat banyak. Nah, interpolasi dengan metode ini tuh dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk persamaan polinomial. Persamaan polinomial yang terbentuk selanjutnya digunakan untuk melakukan interpolasi dari nilai yang diketahui atau ekstrapolasi dari nilai di luar rentang data yang diketahui. Di mana untuk interpolasi polinom Newton ini, tahap pembentukan rumusnya yakni P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0. P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0 ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 sampai dengan PNX sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0 ditambah tergantung jumlahnya ditambah AN dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 sampai dengan X dikurangi Xn min 1 dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi Xn. Nah, yang mana untuk nilai dari A0, A1, A2, A3 atau selisih terbaginya masing-masing itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian
sampai dengan AN atau A ke N. Lanjut, yang terakhir adalah interpolasi Lagrange. Nah, interpolasi Lagrange ini sendiri merupakan teknik yang menggunakan fungsi dalam bentuk polinom, di mana interpolasi ini dilakukan untuk mendapatkan pendekatan fungsi polinomial tanpa penurunan berkali-kali. Rumusnya adalah sebagai berikut, yakni Y sama dengan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 dibagi X0 dikurangi X1 dikali X0 dikurangi X2 dikali Y0. Ditambah X dikurangi X0 dikali X dikurangi X2 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X2 dikali Y1 ditambah X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X0 dikali X2 dikurangi X1 dikali Y2. Untuk lebih jelasnya, nah ada contoh soal. Hitung nilai Y pada X sama dengan 17 jika diberikan data seperti di bawah ini. X-nya itu ada 5, 10, 15, 20, 25, dan Y-nya ada 34, 46, 58, 70, dan juga 82. Untuk menghitungnya, nah, kita bisa tahu dari data yang tadi. Nah, dari data ini, kemudian kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi, diketahuinya, X-nya sama dengan 17, X0-nya sama dengan 10, X1-nya sama dengan 15, X2-nya sama dengan 20, Y0-nya sama dengan 46, Y1-nya sama dengan 58, dan Y2-nya sama dengan 70. Itu tinggal dimasukin ke rumus, kemudian akhirnya menghasilkan Y sama dengan 2 dikali min 3 dibagi min 5 dikali min 10 dikali 46 ditambah 7 dikali min 3 dibagi 5 dikali min 5 dikali 58 ditambah 7 dikali 2 dibagi 10 kali 5 dikali 70. Menghasilkan Y sama dengan min 5,52 ditambah 48,72 ditambah 19,6. Yang hasil akhirnya adalah Y sama dengan 62,8. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.